Salam sehat di masa Prapaskah bagi saudara-saudariku pencinta mutiara iman. Ada bagian terkenal dari bab kedua dalam Injil Yohanes, di mana Yesus mengusir para penukar uang keluar dari bait suci. Ini mungkin akrab bagi kita karena ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana kita melihat kemarahan Yesus. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Bagian ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13-17 cukup kuat ketika kita merenungkan semangat Yesus untuk bait suci. Dia membuat cambuk dan secara fisik mengusir para penukar uang. Tidak sulit untuk memahami mengapa Yesus marah di hari itu di dalam bait suci. Rumah Bapaknya tidak digunakan untuk beribadah, tetapi sebagai pasar. Daripada mencurahkan hidup mereka kepada Tuhan dengan penyerahan dan kepercayaan, orang-orang di bait suci mencari untuk menimbun harta duniawi. Dalam arti tertentu, Tuhan sedang dirampok. Merefleksikan ayat-ayat lain dalam kitab suci, terutama tulisan-tulisan Paulus, kita tahu bahwa sebagai anggota gereja, kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan jika Yesus adalah bait suci yang benar, demikian juga kita. Kita telah menjadi tempat kediaman suci Roh Kudus. Jadi sekarang bayangkan reaksi Yesus ketika dia bertemu dengan dosa di bait sucinya, di dalam Anda dan di dalam saya. Ketika dia masuk ke dalam bait hati kita sendiri, apa yang dia temukan? Apa yang telah kita biarkan menyelinap ke dalam hati kita, mengacaukan ruang ibadah kita, dan mengalihkan perhatian kita dari Bapa? Untuk apa kita menuangkan kepercayaan kita daripada menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Dan sebagai hasilnya, bagaimana kita merasakan semangat Tuhan bagi hati kita? Bagaimana kita menanggapinya? Sekarang, kita tidak perlu menanggapi dengan rasa malu atau kecewa pada diri sendiri. Yesus dipenuhi dengan semangat kasih ilahi dalam tindakannya untuk Anda dan saya. Dia berusaha untuk menaklukkan hati Anda dan membebaskannya dari apapun yang menghancurkannya, karena menjadi tempat tinggal yang layak baginya. Dia tidak membersihkan rumah untuk menghukum Anda dan saya. Mari kita pikirkan seperti hal berikut. Jika Anda salah makan seperti yang terjadi dengan perut saya sekarang, bakteri kecil itu seharusnya tidak ada dalam tubuh Anda. Meskipun mereka akan senang untuk membuka suatu toko dan menikmati kondisi kehidupan baru di dalam perut kita, menyerap nutrisi yang kita berikan dan berkembang biak. Jadi apa yang akan tubuh kita lakukan? Itu dengan keras memaksa mereka keluar. Apakah Anda suka atau tidak? Mungkin bukan saat yang tepat untuk sakit pada saat sekarang, dan pasti tidak akan menyenangkan. Tetapi hal itu harus terjadi. Dan bukankah itu berkah bahwa tubuh kita dapat melindungi kita dari penjajah kecil yang mematikan itu? Demikian pula Yesus akan mengusir apa yang tidak seharusnya ada di dalam hati kita.
Yakin akan hal itu, dan itu mungkin tidak nyaman atau menyenangkan. Kita tidak bisa mencegah semangat Yesus bagi hati kita untuk memuji Tuhan. Satu-satunya hal yang dapat kita cegah adalah bagaimana kita menanggapi pembersihan ini. Apakah kita mengizinkan Yesus untuk mengisi hati kita yang telah dimurnikan dengan roh pemberi hidup? Apakah kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengacaukan hati kita lagi dan tetap fokus kepada Tuhan? Atau apakah kita menjadi kesal, malu, atau putus asa dengan pembersihan ini, dan dengan melakukan itu menyembunyikan diri kita lebih dari orang yang hanya berusaha untuk menyembuhkan? Mungkin Anda dan saya pernah mengalami pembersihan semacam ini sebelumnya, atau mungkin beberapa kali. Dan mungkin kita bertanya-tanya apakah itu akan pernah berakhir. Untuk melanjutkan analogi bakteri, pembersihan itu bisa berakhir. Kita perlu berusaha untuk membangun sistem kekebalan rohani kita. Dengan demikian, dengan partisipasi rutin dalam sakramen, terutama pengakuan dosa dan misa, kebiasaan doa sehari-hari bagi kepada jiwa seperti halnya olahraga bagi tubuh. Itu sulit dan bahkan canggung pada awalnya. Tetapi seiring waktu, disiplin ini akan bermanfaat. Meskipun kita tidak mencapai kesehatan spiritual seperti yang kita lakukan pada kesehatan fisik, disiplin dan praktik spiritual kita membuat kita lebih terbuka dan menerima rahmat dan bisikan Roh Kudus. Semakin kita bekerja sama dengan kasih karunia, semakin sedikit kita membutuhkan pembersihan ekstrim untuk mengembalikan kita ke jalur yang benar. Apakah kita atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami pembersihan rohani? Selalu penting untuk berfokus pada semangat Yesus selama waktu tersebut. Fokus pada cinta membara dari hati kudus, sengsara dan belas kasihan yang dicurahkan dari kayu salib, dan tatapan lembut Yesus saat Dia melihat Anda dan saya dengan sempurna. Larilah kepadanya dengan putus asa, dan jangan pernah putus asa dengan kekacauan atau cobaan yang ada di hadapan Anda dan saya. Yesus membara dengan cinta untuk Anda dan saya, dan dengan bersemangat merindukan hati kita menjadi miliknya satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.